Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar bisnis dengan anggota kelompok Iqnal Ibnu Gultom, Isya Marsala, Fikri Febriansyah, Indah Dwi Safitri, Galih Riananda. telah melakukan wawancara dengan perusahaan kecil, besar, dan menengah. Berikut adalah hasil wawancara kami. Halo, perkenalkan, aku Iqnal Ibnu Gultom dari S1 Akuntansi 24. Nama kakak? aku Cahya Ning Andayani, panggil aja Cahya. Oke kak, kalau gitu kita izin wawancara sebentar mengenai bisnis yang sedang kakak jalani sekarang ya. Untuk pertanyaan yang pertama, usaha apa yang kakak jalani sekarang dan kenapa kakak milih usaha itu? Kebetulan kalau aku sendiri sebenarnya partneran gitu kan sama teman aku. Jadi kita berdua itu punya 2 booth di belakang FEB ini. Yang satu ada Dairy Milk, yang satunya lagi ada Eleven Tea. Jadi kenapa sih kita bikin produk teh sama susu? Pertama, teh itu karena sekarang lagi ngetren banget ya, teh itu di mana-mana gitu. Jadi kita memanfaatkan tren yang lagi ada buat jualan teh gitu dengan harga yang murah, tapi orang bisa dapat kuantitas yang banyak gitu kan. Kalau buat dairy sendiri itu karena sekarang kayak Gen Z itu kebanyakan suka sesuatu yang kekinian, suka sesuatu yang Manis-manis. iya, manis dan extraordinary biasanya kan. Terus kita lihat emang di sekitar sini belum ada yang jualan kayak gini kan, yang dengan rasa-rasa yang kayak matcha, coko hazelnut segala macam gitu. Jadi kita pilih sesuatu yang beda gitu. Jadi nama produk kakak Dairy Milk ya? Ya, benar. Dairy Milk. Oke, kalau gitu untuk pertanyaan yang kedua, untuk memulainya kan pasti perlu modal ya kak, modal dan kebutuhannya. Kira-kira modal dan kebutuhannya itu berapa dan apa aja sih? Sebenarnya kita modal yang paling gede itu sebenarnya ada di alat sama bahan kan sebenarnya. Jadi kalau misalnya alat sama bahan tuh kira-kira satu booth itu habis 1,5 juta. Satu booth 1,5 juta itu udah semuanya? Udah. Alat dan kebutuhan udah Ya, semuanya? Udah beserta sama gaji juga itu udah masuk. Udah gaji semuanya? Kalau gitu setelah modal ya tadi kita tanya-tanya dan udah dijalani juga nih usahanya, pasti kita nyari yang namanya keuntungan ya kak ya. Kira-kira keuntungannya berapa nih dan keuntungannya apakah dipakai lagi untuk muter, untuk modal atau gimana? Iya, jadi sebentar. Kan satu produk itu misal HPP-nya 5.000 terus kita jual 8.000 gitu kan. Jadi kan kita bisa dapat untung satu cup itu 3.000. Nah, rata-rata satu cup itu kalau nggak salah rata-rata satu hari itu kalau dihitung dari 1 bulan terakhir itu laku 20 cup. Jadi 20 kali 3.000 gitu misalnya. Jadi 60.000 gitu. Itu buat satu hari gitu kan. Kalau 60 dikali 20 hari kan jadi berapa? 1.200.000 gitu kan untuk satu bulan gitu. Untuk jualannya kenapa pilih di FEB? Karena kita anak FEB gitu. FEB Pride ya kak? FEB Jaya, karena anak ya gini sih, karena anak FEB kalau misalnya kita cuma belajar teori aja tanpa diterapin langsung itu bakal kita lupain nanti gitu. Jadi mumpung kita masih anak FEB juga dan kita memang ada waktu dan punya peluang, jadi dimanfaatin aja. Oke, keren banget ya. Untuk untuk menurut kakak nih ya, apa sih suka duka menjalani usaha ini? Sebenarnya banyak sukanya sih. Sukanya karena kita bisa pasti pertama karena kita bisa belajar hal baru kan, kayak kita yang paling berharga itu sebenarnya punya relasi. Selalu punya relasi, kayak kita misal punya relasi sama tukang es batu, kita punya relasi sama tukang susu misal gitu kan. Terus apa ya, bisa nambah ilmu ya, belajar itu tadi. Bisa belajar. Terus dukanya itu kalau misalnya apa ya, sejauh ini dukanya cuma kalau apa sih duka itu? Pernah rugi nggak kak kira-kira? Kalau rugi kan enggak sih sebenarnya, kalau misalnya dihitung per bulan akumulasi total sejauh ini belum ada. Dan semoga nggak rugi. Amin. Oke, kalau gitu untuk pertanyaan terakhir nih kak, menurut kakak apa aja sih yang karakter yang dibutuhkan untuk seorang wirausaha? Satu yang paling perlu itu dalam diri seorang wirausaha itu berani yang beresiko, berani yang bertantangan, berani untuk maju gitu, berani untuk melangkah lebih jauh daripada biasanya gitu kan. Karena kalau misalnya kayak teman-teman kita yang lain, misal mereka juga pengen usaha gitu tapi mereka nggak berani, ya percuma habis itu, karena kita butuh action gitu kan, nggak cuma gue pengen gini, gue pengen gitu, itu nggak bakal berjalan.
Jadi intinya ambil resiko ya, harus berani ambil resiko. Take a risk. Oke, take a risk or lose the change. Oke, terima kasih Kak untuk wawancaranya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fikri Febriansyah ingin mewawancarai yang punya usaha di sini, yaitu usaha menengah. Sini saya akan wawancara bersama siapa? Mbak Putri. Mbak Putri. Oke. Sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mbak Putri. Di sini usaha apa yang sekarang Mbak jalani? Warung makan. Oh, warung makan. Terus kuliner ya. Oh iya. Kenapa Mbak memilih usaha kuliner ini? Karena emang bidangnya suka masak. Wah, karena bidangnya emang suka masak ya. Terus pertama kali mulai itu kapan? Dari tahun 2020. 2020. Oke. Terus ada sejarah nggak sih dulu tuh ini berdiri itu karena apa gitu? Oh, berdiri di sini karena awal mula. Mulai. Awal mulanya enggak niat mau buka warung makan. Nggak ada yang mau buka warung? Karena adik kuliah di sini. Terus nyari kosan di sini tiba-tiba punya pikiran aja daripada ngekos. Daripada lebih baik ngekos, lebih baik sambil buat buat ini. usaha gitu. Oh, gitu ya. Terus kalau modal awal tuh dulu habis berapa pas awal-awal itu buat usaha ini? Awal-awalnya dulu sama sewa ruko modal hampir kurang lebih ya 50. 50. Oh, lumayan banyak ya. Terus kalau misalkan keuntungannya itu biasanya berapa per hari gitu atau mungkin berapa? Kira-kira aja. Keuntungan bersih atau gimana? Ya bersih bisa bersih. Bersihnya dapat lah 200-300. 200-300 per hari. Oh ya, lumayan banyak gitu ya. Terus kalau misalkan yang bantu-bantu mungkin ada gitu siapa? Ada saudara? Yang bantu. Ada. Terus kalau misalkan karyawan udah ada saat ini apa belum? Saat ini beberapa hari ini belum karena Belum. berhenti. Kalau kemarin-kemarin udah. Kemarin ada. Jadi pernah ada, sekarang udah nggak lagi ya. Terus kalau misalkan apa yang dibutuhkan untuk usaha ini ada nggak sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk Apa usaha ini? contohnya kayak mana? Kayak apa namanya? Menurut Mbak kayak apa modal gitu? Apa keberanian buat mulai gitu? Awalnya atau untuk ke Ya depan? awal untuk mulainya kan dulu. Oh, modalnya awalnya. Dulu Betul, awalnya apa ya? belum punya ada modal ya. Heeh. Ya berhubung karena usaha kita berani ambil risiko, ambil tutangan bank gitu. Dulu pernah minjam? Dulu pas pertama buka usaha. Pertama buka usaha. Gitu ya. Terus bagaimana sih Mbak cara ngelola bisnis ini dengan baik gitu? Ya menjaga ya pelanggan dengan cara masaknya yang enak, Enak, iya. yang rapi gitu kan, Supaya biar pelanggan balik lagi balik gitu lagi, ya. Oke. Terus pernah nggak sih Mbak ngepromosiin usaha ini itu? Promosi Mbak untuk sampai sekarang ini cuma melalui WA, IG Melalui gitu WA. aja. Jadi di online gitu ya? Nah, oke. Terus oh ya, terus tuh ada gimana perkembangan usaha saat ini udah bagus apa masih cukup aja? Apa udah Alhamdulillah untuk sekarang ya alhamdulillah. Udah belum maju bagus banget ya? tapi udah bagus standar ya? di atas dari yang rata-rata yang dulu, kemarin. dulu pertama kali Iya, mulai ya? buka. Nah. Terus menurut Mbak karakter apa aja sih yang diperluin seorang wirausaha itu? Karakter kayak apa, berani mencoba atau enggak apa berani memulai gitu? Ya, Karakternya mentalnya sih sebenarnya kan Harus karena kuat kita ya. dagang makanan ini kan nggak selalu nggak ramai mudah. gitu kan. Iya, nggak selalu Berani ramai. modal juga kan kalau misalnya nggak habis kita terima resiko. Iya, Ya betul. kan kalau nggak habis nggak bisa diolah lagi Nggak kan bisa diolah makanan lagi. kayak gini istilahnya kan yang Iya. udah dimasak nggak mungkin bisa dimasak ulang. Pulang. Nah, Jadi apa kita harus menanggung kerugian Iya, sendiri ya kalau kerugian. itu ya. Terus kalau suka dan duka Mbak ngejalanin usaha ini apa aja tuh? aduh. Banyak apa ya? Kalau Banyak suka banget ya, gitu. kalau rame seneng. Alhamdulillah ya. Ya kalau mahasiswa pulang libur ya Banyak. pedagang menurun ya. Iya. Nah, dukanya itu gitu. Dukanya kalau misalkan mahasiswa lagi libur gitu kadang Lagi sepi pulang gitu sepi, ya. Ada. Gitu aja sih. Saya akan menutup
wawancara ini dengan terima kasih kepada Mbak ya mau wawancara. Terima kasih Mbak ya. 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 Ya udah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Diswanto. Oke, untuk kali ini izin ya Pak buat mewawancarai tentang usaha yang Bapak jalani sekarang. Nah, kira-kira usaha apa nih Pak yang Bapak jalani sekarang? Usaha beras, jual beli beras. Oh, sejak kapan itu Pak? Sejak tahun 2006. 2006. Nah, kira-kira modal awal untuk usaha ini berapa ya Pak? Modal awal itu dulu 100 juta sama bangunannya. 100 Baru juta kecil sama dulu. bangunannya. Sekarang berarti udah berkembang pesat ya Pak ya? Ya, Alhamdulillahnya. alhamdulillah. Ya. Terus keuntungannya selama 1 bulan itu kira-kira berapa ya Pak? 1 bulan tuh sekitar 20 juta. 20 juta untuk per bulannya. Ya. Dan Jadi hasilnya dari itu hasilnya cuma dari katul. Kalau dari beras nggak dapat untung sekarang. karena sepi gitu ya Pak? Ya, karena barangnya itu rendemennya nggak keluar. Oh, Kabarnya ada mahal, rendemennya keluar. oke. Kira-kira satu pabrik ini berapa cabang ya Pak? Untuk di sini tuh ada berapa pabrik? Ya cuma satu di sini. Cuman satu. Cuman karyawannya kira-kira berapa itu Pak? Karyawannya 20. Karyawannya 20. Itu borongan, bayarnya borongan. Yang satu itu yang bulanan cuma orang satu. Oh gitu. Nah, kira-kira diekspor kemana aja itu Pak berasnya? Di Kota Bumi, Tulang Bawang, Mesuji, Menggala. Berarti di beberapa daerah saja gitu Pak? Ya, cuma satu provinsi, Oh iya. tidak di luar provinsi. Kemudian perkembangan usahanya tuh selama ini bagaimana ya Pak? Ya, sekarang ya lumayan lah. Ada dikit-dikit, ada tambahan. Selain itu kan untuk pelihara ikan, Iya. kantornya kan dibawa ke kolam. Berarti diolah kembali gitu ya Pak? Untuk ya, kita sendiri lah, keluarga. Terus suka dukanya untuk usaha ini apa ya aja Pak? Juga dukanya itu kalau waktu pemasaran menurun grafiknya menurun, permintaannya nggak ada, uangnya kan sulit kalau waktu sepi lah. Berarti susah. Daya beli kurang, ya. Daya belinya kurang. Biasanya berangkat 1 minggu 2 kali, kadang kan kendalian cuma 1 kali berangkat mengapa. Kira-kira padi ini namanya padi apa Pak? Pabriknya? Oh, pabriknya Hmm. PP Sumber Jaya Rejo Basuki. PP Sumberjaya Rejo Nah, Basuki. lihat tadi Rejo Basuki. Nah, kira-kira apa nih Pak karakter seorang pengusaha biar usahanya tuh makin lancar ke depannya? Ya, perlebaran pemasaran. Buka pelebaran pemasaran. Maksudnya itu. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Wawancara yang telah kami lakukan, semoga wawancara yang telah kami lakukan dapat berguna bagi siapa saja